Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembahasan yang akan saya bahas. Nah, kali ini kita akan membahas kait tentang isim mausul, pengertian isim mausul. Oke, baik, gua akan jelaskan. Apa itu isim mausul? Isim yang tidak bisa memberikan makna yang sempurna kecuali dengan jumlah atau syibah jumlah yang disebutkan setelahnya. Maksudnya yang disebutkan setelahnya yaitu jadi misalkan nija, ani, allati. Nah, allatinya yang disebutkan setelahnya. Jumlah atau syibah jumlah ini disebut sebagai silah mausul. Nah, huwa ismun la yutimu ma'nahu illa bijumlatin aw shibhi jumlatin tuzakkaru ba'dahu tusamma sillatal mausul. Nah, di sini uh, isi mausul itu adalah jumlah atau syibah jumlah yang kita sebut adalah isim mausul atau silah mausul. Oke, selanjutnya sila mausul adalah sila mausul itu yang berupa jumlah atau syibah jumlah haruslah mengandung ait. Ait itu seperti domir yang kembali isi mausul tersebut, yaitu di sini dijelasin, yaitu domir yang kembali isi mausul itu sendiri. Jadi jumlah atau syibah jumlahnya itu harus mengandung aitnya. Nah, ait ini adalah domir yang eh, kembali lagi kepada isi mausul gitu. Dalam bab isi mausul ini juga terdapat istilah sodar sila. Sodar sila itu seperti kayak misalkan domir rofaknya domah. Rofa itu domah, nasab itu kasroh. Nah, nasab itu fathah. Nah, di domir rofa ini misalkan kayak roa itu, nah tu-nya itu disebut sidar silahnya. Nah, domir rofanya itu yang berada pada permulaan silah mausul. Nah, isi mausul tersebut memiliki atau selamanya pasti membutuhkan silah atau ain. Nah, jadi dua domir ini saling membutuhkan antara sila atau ain gitu. Nah, kalau tidak ada salah satunya, itu tidak akan menjadi isi mausul. Nah, dalam pengertian lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan isi mausul adalah isim yang masih samar atau yang masih kurang jelas tersebut membutuhkan sesuatu yang disambung macam-macam apa. Di sini dijelasin. Di sini ada pertama, isi mausul itu dibagi lagi menjadi dua macam. Tapi yang akan kita bahas itu cuma satu, yaitu isim muhtas. Isim muhtas ini yang akan kita bahas nanti. Yang akan Ibu jelaskan itu adalah isim muhtas. Nah, apa itu isim muhtas? Isim mausul muhtas atau mausul ismi muhtas adalah isim yang jelas penunjukannya pada sebagian macam tersebut. Adapun macam-macam isim mausul muhtas adalah yang pertama ada alladzi dan allati. Alladzi itu untuk kegunaannya dia untuk muzakkar. Nah, allati itu kegunaannya untuk muannas. Nah, yang kedua ada alladani dan allatani. Sama kayak alladzi dan allati. Cuman di sini ada ketambahannya. Ada ketambahan an dan ada ketambahan alif dan nun. Jadi alladani sama untuk laki-laki benar dan allatani sama juga untuk perempuan. Baik, yang ketiga di sini ada al-ula sama alladzina. Dia ditekan di pertama atau bisa juga di pertengahan. Alladzina itu kata bantu atau tambahan huruf apa yang dihilangin dari sebelumnya, kan sebelumnya alladzani. Nah, di sini yang dihilangin itu alifnya cuman diganti dengan huruf ya. Jadi allazina. Nah, yang keempat ada allai dan allati. Kan nanti saya bakal jelaskan. Di sini juga ada beberapa huruf yang dihilangkan dan nanti saya akan jelaskan. Oke. Yang pertama
saya akan menjelaskan allazi dan allati. Allazi dan allati adalah isim sambung yang dipakai untuk akil. Untuk akil apa? Untuk berakal. Untuk yang memiliki akal dan ghairi akil dan yang tidak memiliki akal. Jadi al-allazi dan alat ini bisa digunakan untuk yang berakal dan untuk yang tidak berakal. Nah, baik itu menduduki keadaan rofa, nasab maupun jar. Contoh isim mausul allazi dan alati. Kenapa? Di sini al-lazinya bisa dimerahin. Jadi al-aqlu huwallazi yumayyizul insan an baqiyatil makhluqat. Nah, jadi al-lazi ini yang menjadi uh, kata sambung dari kalimat yang awalnya tidak sempurna menjadi sempurna gitu. Nah, artinya adalah akal lah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Gitu. Nah, contoh yang selanjutnya ada lan tarji'al ayyamul lati madat. Nah, di sini itu kata yang berakal, yang sebelumnya itu kata yang berakal, yang selanjutnya itu kata tidak berakal. Contohnya, lan tarji'al ayyamul lati madat. Al-latinya di sini kata pelengkap dari kalimat yang awalnya tidak sempurna menjadi sempurna. Yang tidak akan kembali, yang tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Nah, gitu. Jadi, maka kenapa ditambahin al-lati. Nah, di sini ada kata selanjutnya ada al-lazani, al-latani. Apa itu al-lazani, al-latani? Merupakan bentuk saniyah. Saniyah dari alladhi dan alat. Saniyah tuh mengikuti irob saniyah. Yakni ketika rofa di irob dengan alif, ketika nasab dan jar di irob dengan ya. Nah, makanya kenapa di sini al-lazani, al-latani. Karena irobnya itu mengikuti irob rofa. Gitu. Adapun cara al-lazi dan alati ke dalam bentuk saniyah yaitu dengan membuang ya, dengan membuang ya-nya. Nah, kemudian menambahkan alif dan nun ketika rofa. Nah, dan ya, nun ketika keadaan nasab dan jar. Gitu. Jadinya alladzina, alladzi, allatani, alladani, allataini. Gitu. Contoh isim mausul alladzani dan allataini walladani. Nah, walladani kenapa alladaninya di awal setelah wa? Karena kepada dua orang gitu yang melakukan. Jadi dia udah mencakup dua orang dan udah mencakup juga kata sambungnya gitu. Ya yaniha minkum fa'zuhuma. Ya yaniha melakukan perbuatan keji di antara kamu minkum tuh di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Fa'zuhuma, maka berilah. Saya lanjut ya. Allatani wa'azabata 'alal huduri najat ya. Allatani wa'azabata 'alal huduri najat. Kenapa allatan telah lulus? Nah, jadi allatani wa'azabata 'alal huduri najahat. Dua murid perempuan yang rajin hadir telah lulus. Nah, selanjutnya ada al-ula sama al-ladina. Apa itu al-ula dan al-ladina? Al-ula itu adalah isim mausul mukhtas yang digunakan untuk pertunjukan kepada jama muzakkar baik akil berakal atau ghairul akil tidak berakal pada keadaan rofa, nasab dan jar. Jadi pada umumnya lafaz al-ula itu dipakai untuk jama muzakkar akil. Nah, al-ula itu kegunaannya untuk muzakkar akil saja, nggak bisa untuk tidak yang berakal. Gitu. Contoh penggunaan isi mausul al-ula yang dipakai untuk menunjukkan jamak anas sebagai contoh syair di bawah ini. Wayut al-ula saya stailu na al-ula taroh guna yaumal ro'i kalida il kubur. Nah, selanjutnya adapun isi mausul alladzina khusus digunakan untuk jamak muzakkar akil. Saya menempatkan keadaan rofa, nasab maupun jar. Nah, contoh dari mausul alladzina itu ja'a alladzina akrumu zaidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.